Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada maklumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para anggota Majelis Taklim yang kami hormati, wabil khusus Sahibul Bait Pak Sauki dan Bu Lutfi, sedoyo yang rawuh di sini yang kami hormati, hamdan wa syukurillah. Kajian kitab Nasha'ihul Ibad edisi yang ke 6. Edisi yang ke-6 alhamdulillah bisa berjalan, dan kemarin Ahad kemarin libur, mohon maaf malam ini walaupun toh libur berarti ki kayaknya seneke kondoan wingi ya. Menyakitkan. Mohon maaf kemarin walaupun terus persiapan ternyata libur. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kita lanjutkan. Oleh karena itu sebelumnya marilah kita tawasul kepada para guru-guru kita, wabil khusus Syekhuna Imam Nawawi, pengarang kitab Nasha'ihul Ibad, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa syabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila jami'il anbiya'i mursalin wal auliya wa syuhada'i wa sholihin wal ulama wal talibin Husain Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Bauddin Al-Sabandi wa nakhususan mu'alifatal kitab Nasha'ihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani wa jami'i masyayikhina wa ulama'ina wa furu'ina wa usulina lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu, wal maqalatu utawi maqalah asali satu kang nomor telu, an Abi Bakrin saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oh ini sudah ya, berarti Robiah ya. Dawe Abu Bakar As-Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin ay minal amal as-sholih faka'an nama raqibal bahra bila safinatin. Jadi mulai dari makalah yang ketiga, 4, 5, 6 ini adalah makalahnya Khulafaur Rasyidin. Yang pertama nanti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian nanti selanjutnya Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian nanti Sayyidina Ali. Nah, untuk malam ini nanti kita sampai pada Sayyidina Ali nanti. Yang pertama yakni makalahnya Abu Bakar As-Siddiq, ada keterangan kalau di dalam kitab ini Abu Bakar As-Siddiq itu adalah nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau termasuk awalul khulafair rasyidin, pertama kali yang menjadi khulafaur rasyidin dan awaluman amanah bi Rasulillah, pertama kali orang yang iman kepada Rasul. Maka nanti akan ada tingkat keimanannya Abu Bakar Siddiq itu bagaimana. Menurut beliau bahwasanya man dakhalal qabra bila zadin, sinten tiang siapa orangnya yang masuk kuburan bila zadin dengan tanpa ada bekal, ay minal amali sholih, apa bekalnya itu amalus sholih, faka'an nama raqibal bahra bila safinatin, maka diibaratkan dia seperti orang yang naik kapal, dia yang menyeberang lautan tapi tanpa memiliki kapal. Ini orang yang masuk kubur tapi tidak ada bekal untuk masuk kubur. Maka
faya geriku gorkon la kholasolahu illa biman yang kuduhu kama yungkiduhu kama kola mal mayit fi qabrihi illa kal ghorik al mugawis. Jadi maka dia tidak akan selamat kecuali ada orang yang menolongnya. Nah inilah pentingnya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita ini sudah mempunyai keyakinan bahwasanya walaupun toh amal orang itu ibaratnya sangune kurang, akan tapi kalau nanti ada yang menjadi penyelamat, penolong, maka orang tersebut juga termasuk dikategorikan selamat. Jadi saya ulang, barang siapa yang masuk kubur tapi belum siap-siap bekalnya, maka dia akan ibarat yang orang yang berada di lautan, akan tetapi tidak memiliki kapal, ya otomatis tenggelam. Faya geriku gorkon la kholasolahu. Jadi maka dia akan tenggelam dan tidak akan selamat. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mal mayit fi qabrihi illa kal ghorik al mugawis. Orang mati di kubur itu ibarat orang yang tenggelam, yang al mugawis, minta tolong. Jadi tulung ini di kuburan. Maka ibaratnya Masya Allah, pantesan udan. Sugeng rawuh Mas Towi. Jadi itu yang pertama. Yang pertama ibaratnya orang yang dikubur, di kuburan itu seperti orang yang lagi minta tolong. Lagi minta tolong. Oleh karenanya, kenapa sih Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap sholat itu supaya astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini mengantisipasi saudara-saudara kita, orang mukminin muslimin yang sangune kurang, tapi wis kadung mlebu kuburan, maka dia seperti orang yang tenggelam. Kuburan laka ya laka transfer itu. Jadi oleh karenanya ketika ada orang mengucapkan astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ini ibarat orang tersebut akan mendapatkan umpan kepada orang-orang yang masih hidup. Ini tujuannya supaya kita itu setelah sholat membaca astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Pun ini makalah yang ketiga dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wal maqalatur rabi'ah, makalah yang keempat an Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Naqala an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi ana nabiyya qala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi li Jibril maring malaikat Jibril alaihi salam, sif li hasanati Umar, sif nyifatono sira Jibril li maring ingsun hasanati Umaro ing pira-pira kebagusane Umar. Jadi ini dialog antara malaikat Jibril dengan Rasul. Ini Rasul ini meminta kepada Jibril. Jadi begini, Rasul itu ketika akan mengangkat Khulafaur Rasyidin, waktu itu kan belum ada Dewan Pertimbangan. Kalau presiden belum ada Dewan Pertimbangan Agung, maka yang langsung dimintai pertimbangan itu langsung malaikat Jibril. Maka sebelum Sayyidina Umar ini dijadikan paling tebing ini, Masya Allah. Oleh karenanya di saat Jibril ini ditanya oleh Rasulullah, sifatnya Umar itu bagaimana Jibril, maka kemudian laukanatil bihar, malaikat Jibril ini mengatakan laukanatil bihar madadan, midadan, seandainya lautan ini adalah mangsi,
mangsi tinta, wasajar aklaman, sedangkan pohon-pohon di dunia ini adalah pena. Lama hasorotha, ada yang demikian, ada yang lama hasortuha. Ya silahkan. Lama hasorotha mongko yektine ora bisa ngitung apa sajar ing midak ing hasanati Umar. Jadi seandainya lautan ini adalah tinta, sedangkan pohonan ini menjadi pena, dibuat untuk mencatat kebagusannya atau kebaikannya Umar, ini tidak sanggup. Saking banyaknya kebaikan Sayyidina Umar. Ini, jadi ini luar biasa. Kenapa demikian? Sampai Rasulullah itu kan doanya Rasulullah yang luar biasa itu kan Allahumma a'izzal islama bi Umar. Umar ini. Ini kan doanya Rasul ketika Rasul itu judek itu apa ya? Ya dakwah ini sulit, nggak bisa berkembang. Karena apa? Premannya Umar ini preman ini. Akhirnya apa? Rasulullah itu berdoa Allahumma a'izzal Islam bi Umar, ya Allah jadikanlah Islam ini mulia, Islam ini jaya gegara Umar ini. Kemudian doanya Rasul ini diijabahi, Umar ini kemudian masuk Islam. Setelah Umar ini masuk Islam, usul pertama Sayyidina Umar kepada Rasul itu apa? Ya Rasul, kenapa kita nggak jihad terang-terangan? Rasul nggak berani Umar nggak berani. Ini kalau nanti kita terang-terangan kita habis ini. Langsung Umar itu melobis semua pimpinan preman itu dilobi oleh Umar. Kalau kamu berani macam-macam ganggu dakwahnya Rasulullah, saya yang taruhannya. Ini Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar itu kemudian seluruh preman-preman itu takut. Berbeda nanti dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu walaupun toh kelihatannya kalem, tapi Abu Bakar ini punya kelebihan sodakohnya ini luar biasa. Bahkan di saat negara Sam itu akan mengembargo Rasulullah, kalau sampai dakwahnya nanti sampai keluar Mekah Madinah, maka perdagangan Sam itu akan ditutup. Ini langsung Abu Bakar ini, kalau kamu berani menghalangi Rasulullah dakwah, maka Sam akan saya embargo. Karena Abu Bakar ini juga ahli perdagangan, ahli sodako dan kaya raya. Itu kehebatannya Abu Bakar. Tapi kalau Umar ini dengan kegagahannya, maka Umar ini luar biasa. Jadi kayak Hercules lah ya. Nah, jadi sebetulnya kita itu juga harusnya berterima kasih dengan FPI. Loh, dengan adanya FPI itu, dikasih panggung kok. Loh, Abu Hasan Asadili, jadi tokoh Sadiliyah itu kan beliau yang memiliki statement a'linu bito'atikum kama a'linu bimaksiatikum. Ini statementnya Abu Hasan Asadili. Tampakkanlah ketaatanmu sebagaimana kamu menampakkan kemaksiatanmu. Maka kita itu kalau sekarang jihad dengan medsos itu wajib. Karena mohon maaf, kemaksiatan itu kan sudah nampak di medsos. Nah, kalau kemaksiatan sudah nampak di medsos, terus kebaikan itu lah engkau malah riak lah, malah pamer, ya kacau. Maka harus diimbangi. Maka Syekh Abdul Hasan As-Sadili itu membuat statement a'linu bito'atikum kama a'linu bimaksiatikum. Akhirnya apa? Syekh Abdul Hasan As-Sadili itu kalau sodakoh diperlihatkan. Apa Mas kasih didapat ya? Diperlihatkan. Karena apa? Lewong kalau waktu itu loh, mohon maaf, ya. Contoh itu ada sekelompok orang bermaksiat aja harus bayar. Loh, gang sadar bayar. Lah kok sodakoh nang masjid sing ikhlas lah tetupi 1000. Sing ngerti Gus bayar, Gus. Loh, ini gimana Islam?
Terus kalau begini Islam bagaimana? Ya, kalau kemaksiatan itu sudah terang-terangan dengan kos sekian, ya. Amerika itu kenapa menjadi negara kaya dulu? Karena apa? Perjudian itu menjadi devisa utama. Terus kemudian pelacuran menjadi devisa utama. Nah, sedangkan Indonesia itu masih bingung tuh mencari devisa untuk bagaimana. Maka statement daripada Abul Hasan Asadili, a'linu bito'atikum kama a'linu bimaksiatikum, ini di saat zaman-zaman sekarang ini harusnya sudah menjadi tren kita. Jadi dakwah kita sekarang ini jangan bertendensi pada sing penting ikhlas. Wah, ini repot nanti. Jadi kesimpulannya ya Gus ya, kita berjuang di dalam Islam ini harus seimbang berarti di antara tegas dan lembut begitu ya Gus? Betul. Jadi kalau kalau makolahnya kalau misalnya kayak Sidna Abu Bakar semua nanti ya. Iya, karena yang namanya jihad itu ada dua, hubut to'ah, bughdul maksiat. Itu jihad. Jadi hubut to'ah, kalau memang Anda itu mau menjadi orang yang jihad, satu hubut to'ah, seneng ngaji, seneng kebaikan. Atau setidaknya kalau kamu tidak seneng kebaikan, nggak seneng ngaji, bughdul maksiat, hancurkan kemaksiatan. Nah, kita ini sok-sok wis ora hubut to'ah, hubul maksiat, kan ini repot ini. Nggih. Jadi ini itu jihad. Apalagi sekarang ini yang membutuhkan yang seperti itu. Membutuhkan seperti itu. Lah ini dari makolahnya Sayyidina Umar ini, bahwasanya ketika malaikat itu mensifati sifatnya Umar, ternyata sifatnya Umar itu luar biasa. Termasuk Sayyidina Umar itu orang yang pertama kali membuat Diwanul Murtazikin. Kalau sekarang Basnas. Diwanul Murtazikin itu sebuah diwan itu apa ya? Sebuah institusi khusus nggo nyangoni wong jihad. Lembaga. Kiai, mubalek, tukang perang, ini semua digaji oleh Sayyidina Umar. Itu di demo pada saat itu. Kamu kok meninggalkan kebiasaannya Rasul? Kamu kok meninggalkan kebiasaannya Sayyidina Abu Bakar? Karena pada zaman Abu Bakar semua itu lillahi ta'ala. Perang itu lillahi ta'ala, jihad, ngaji itu lillahi ta'ala. Tapi di saat Sayyidina Umar itu tidak. Maka mendirikan Diwanul Murtazikin. Itu semua orang-orang yang berjihad, orang yang mengajak kebaikan, semua digaji. Berarti saya ya ngelawan Suki di luar sana Ya digaji. Maka Diwanul Murtazikin ini sampai sekarang kan, sampai sekarang mulai nenek penyuluh dibayar ya gara-gara Sayyidina Umar ini. Jadi kudune penyuluh kuwi wasilahnya kudu ila hadratine pertama Sayyidina Umar. Kudune ya. Guru-guru. Ini oleh karenanya kalau dalam fikih kan bagaimana hukumnya orang membaca Quran kemudian mendapat imbalan uang. Nah, itu kan dalam fikihnya kemudian timbul permasalahan kan. Nah, setelah diteliti dari sisi fikih, boleh. Jangankan kok membaca Al-Quran yang satu huruf itu sampai berapa, azan pun itu digaji. Zaman Sayyidina Umar sudah digaji. Bilal itu kan kelihatannya kan nggak digaji, tapi dimerdekakan itu lebih dari digaji. Bilal, kemudian siapa lagi, Ammar, itu semuanya kan dimerdekakan. Nah, maka kelebihan daripada Sayyidina Umar itu diantaranya adalah ngurusi orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana orang berbuat baik ini tidak kalah dengan orang-orang yang berbuat jahat. Jadi semua dikoordinir. Karena apa? Orang berbuat baik dengan orang berbuat jahat ini sama fasenya.